Salam sehat dan salam sehat pemirsa. Apa kabar dan selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Din Lau akan memandu Anda di program yang penuh dengan edukasi kesehatan, terutama dari praktisi kesehatan yang bagus banget memberikan Anda banyak tips kesehatan. Ada juga inspirasi nyata dari kisah tamu kita hari ini, yaitu Bapak Andang Gumilang. Nanti kita akan lihat sedikit cuplikan dari kehidupan beliau. Dan saya ingatkan kembali lagi bagi Anda pemirsa yang saat ini sedang menghadapi satu penyakit, ingin mencari solusi, mari datang ke sini, ngobrol bersama kita, sama-sama kita cari jalan keluarnya. Ini dia kisah hidup dari Bapak Andang Gumilang. Andang Gumilang, di usianya yang masih terbilang muda, ia sudah sangat sadar tentang pentingnya kesehatan. Bukan tanpa sebab, kesadaran Gumilang muncul setelah melihat banyak orang tersayangnya meninggal dunia karena penyakit. Salah satunya adalah sang ayah tercinta. Andang bercerita, ayahnya meninggal dunia karena diabetes. Begitu pula saudaranya yang juga banyak mengidap diabetes. Hal ini membuat Andang merasa khawatir. Apalagi, dirinya sempat memiliki kadar kolesterol yang tinggi, yang dimana kedua penyakit ini sama-sama menyerang peredaran darah dan bisa berakibat fatal hingga jadi komplikasi. Maka dari itu, Andang mulai memperbaiki pola hidup dengan lebih memperhatikan asupan makanan. Ia pun aktif menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Alhasil, kini kadar kolesterolnya sudah turun di bawah 200. Tensinya pun tetap stabil di angka normal dan ia merasa jauh lebih sehat. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya? Sudah Sehat. menggunakan teknologi laser bukan? Betul. Sudah. Hasilnya bagaimana Mas? Badan jadi terasa lebih nyaman. Wah, lebih Ya, nyaman. lebih nyaman. Tadinya pegel-pegel, setelah Ya. menggunakan bagaimana? Jadi lebih seger. Wah, lebih segar ya. Yaudah, tahan dulu. Di sini ada teman-teman saya, para rekan-rekan saya, ada para praktisi kesehatan. Nanti akan banyak kasih tips kepada Mas Andang. Halo Mas Boy, apa kabar? Baik, Win. Ya, pemirsa, Anda juga harus sehat ya, terutama Anda yang masih sehat, yang masih muda. Harus Yes. perhatikan betul kesehatan Anda. Oke. Mas Nurman, apa kabar? Baik Mas Edwin. Mas Edwin sendiri gimana Mas Edwin? Sehat selalu. Mas, kalau boleh tolong diceritakan, penggunaan teknologi laser itu karena apa Mas? Karena kan bagi anak muda banyak yang masih bisa dibilang pesimis terhadap teknologi, padahal teknologi ini terbukti bisa meningkatkan kesehatan kita. Alasannya apa? Di tengah kesibukan saya sebagai seorang karyawan, itu saya memang kurang bisa menjaga tubuh saya. Apalagi dengan pola makan saya yang kurang begitu saya jaga. Saya suka mengkonsumsi kolesterol, makan makanan yang mengandung lemak. Selain itu saya juga dari kecil kurang begitu suka mengkonsumsi buah dan sayuran. Pada saat dilakukan medical check up, itu hasil asam urat dan kolesterolnya itu cukup tinggi. Oke. Paling tinggi berapa Mas kolesterolnya? Kolesterolnya 228, 228. Ya. Asam uratnya? 8,3. Rasanya seperti apa Mas? Rasanya itu tangan, kaki kesemutan, kemudian di bagian belakang sini, kepala, leher, Iya. sama pundak ini pegal. Nah, saya langsung terpikir bahwa saya itu punya riwayat dari ayah, yang mana ayah saya itu punya penyakit komplikasi. Oke. Ayah ini kan terkena diabetes, betul ya? Betul. Dan tidak cuma ayah katanya, saudara-saudara sampai kakek diabetes semua, betul? Iya, betul. Sudah meninggal karena komplikasinya. Saya pakai teknologi laser. Pola hidup diubah nggak Mas? Iya. Pola hidup saya rubah. Jadi semenjak saya ingat bahwa saya punya keturunan dari ayah untuk penyakit itu, saya langsung merubah pola makan. Jadi pola makannya saya batasin, terutama untuk konsumsi makanan yang mengandung gula, kolesterol yang berlemak. Selain itu, sedikit demi sedikit saya sudah mulai membiasakan mengkonsumsi sayuran dan buah. Wah, akhirnya ya Mas. Setelah sekian lama, 30-an tahun baru kenalan sama buah dan sayur. Iya. Apa yang terjadi Mas? Pencernaan lebih lancar? Lebih lancar. Tensinya sekarang berapa Mas? Tensinya itu sekitar 80 sampai 120. Wah, normal ya? Normal. Luar Oke. biasa. Berarti terkendali. Terkendali. Kolesterolnya berapa? Kolesterolnya di bawah 200. Wih, di bawah 200. Nggak cuma itu. Asam urat Mas, berapa? Asam uratnya di bawah 8,3. Saya setuju bahwa Mas Andang kemudian sadar bahwa apa yang saya makan ini nggak sehat gitu. Apalagi ditambah dengan tadi kadar kolesterol yang tinggi, kemudian dengan kadar asam urat yang tinggi, kemudian tambah keluarga yang punya riwayat dengan diabetes. Ya, ini suatu catatan ya pemirsa bahwa orang-orang yang punya keturunan diabetes ya di orang tuanya atau di kedua orang tua apalagi misalnya punya keturunan diabetes, dia akan berisiko untuk mengalami diabetes juga kalau dia tidak dijaga. Jadi tidak semua orang punya keturunan diabetes kemudian pasti akan
menyebabkan diabetes. Oke. Ya, kalau dia bisa menjaganya, pola makannya, kemudian sama seperti yang Mas Andang lakukan menggunakan teknologi laser, ya, dan ini bisa menjaga supaya kadar gula darahnya bisa terkendali, kolesterolnya bisa terkendali, risiko untuk terjadi komplikasi juga akan bisa kita cegah ya, jangan sampai kemudian terjadi komplikasi. Terlebih di sini ya, kalau kita baca riwayat nih Mas Boy ya, di sini Pak Andang ini mendiang ayahnya meninggal dunia karena riwayat diabetes ya, dan bahkan pernah sampai terjadi riwayat stroke ya pada saat itu. Nah ini merupakan suatu komplikasi nih. Artinya apa? Jika tidak dikendalikan dari sekarang, terutama bagi pemirsa di rumah nih, yang ada riwayat orang tuanya diabetes, kolesterol tinggi, terutama hipertensi, dan ini bisa akan terjadi yang namanya komplikasi jika tidak kita kendalikan dari sekarang. Tensi yang normal itu berapa sih sebenarnya? Tensi yang normal itu adalah 120/80. Kemudian kolesterolnya berapa? Mas Andang kemarin berapa kolesterolnya Mas Andang? 228. 228. Kolesterol normal kita adalah kurang dari 200 atau 200 ya. Kemudian kalau untuk asam uratnya berapa? 8,3. Asam urat 8,3. Normalnya kita asam urat kita itu adalah untuk laki-laki itu kurang dari 7 dan untuk perempuan itu adalah kurang dari 6. Jadi apa yang sudah dilakukan Mas Andang untuk menjaga kolesterolnya sudah menurun, kemudian asam uratnya juga sudah mulai terkendali, tensinya juga terkendali. Ini merupakan suatu langkah untuk pencegahan. Artinya kalau kita di rumah masih sehat, untuk orang-orang yang masih sehat sekarang, kalau ada yang namanya riwayat, terutama yang ada riwayat penyakit ya, hipertensi, diabetes, kolesterol pada orang tuanya, ayo kita jaga dari sekarang. Jangan nunggu sampai terjadinya komplikasi ya Mas Boy ya. Ya. Baik pemirsa, semuanya sudah bisa kita pelajari, tapi kita perlu tindakan nyata. Bagaimana teknologi laser bisa meningkatkan kesehatan kita, membantu? Apa yang bisa kita lakukan? Pola hidup dan juga pola makan, pola olahraga, semuanya bisa menyatu, membuat satu kekuatan yang besar, menghalau setiap penyakit. Nanti kita lanjutkan, tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Di sini kami masih ngobrol dengan Mas Andang yang sudah mau hidup sehat sejak muda karena kekhawatiran riwayat kesehatan dari ayahnya sendiri mengalami diabetes, dan ini berpengaruh besar supaya rantai ini putus, tidak menurun kepada anak-anak kita juga. Kesehariannya gimana sih supaya kita bisa diagnosa lebih bagus, makannya apa, bangunnya jam berapa, pekerjaannya seperti apa? Silakan Mas. Jadi seperti yang bekerja kantoran pada umumnya. Oke. Jadi kalau yang rumahnya jauh biasanya kan harus bangun subuh-subuh. Setelah itu di kantor pun tuh biasanya rasanya sudah capek. Kemudian di kantor juga sudah banyak yang harus diselesaikan. Setelah itu siang hari makan siang seperti biasa. Pulang kantor itu jam 5. Nah jam 5 itu biasanya kondisi badan ketika sudah sampai rumah itu sudah capek, sudah lelah. Mau olahraga aja udah nggak kepikiran ya Mas ya? Mau olahraga aja udah maunya males, tidur. pengen istirahat. Oke, tapi kan kadang-kala pekerjaan juga dibawa sampai ke rumah ya Mas? Betul. Jadi dibikin juga di rumah, di depan komputer, yang membuat kita makin capek. Iya betul. Tidurnya jam berapa Mas? Tidur kadang sampai malam, larut malam. Mas Andang tadi kesibukan tadi yang dilakukan dari pagi sampai sore bahkan malam ini Senin sampai Jumat. Iya. Ya, Iya. artinya Sabtu Minggu masih punya waktu untuk istirahat, untuk olahraga. Betul. Dilakukan nggak nih Enggak, olahraga? enggak Enggak juga. Ya, bayangkan itu setiap hari ya. Kemudian jadi gini, ini buat pemirsa yang mungkin pola hidupnya atau pola kegiatannya hampir sama seperti yang dilakukan Mas Andang, dan mungkin banyak Anda semua yang di usia-usia seperti Mas Andang ya, usia 35 masih produktifnya. Nah, ini artinya jangan terlalu artinya kita harus melakukan keseimbangan. Artinya tetap boleh bekerja ya sesuai dengan jam kerja yang ada, tapi sempatkan tadi ya. Jadi kalau kita bicara 4 pilar hidup sehat nih, artinya ada istirahatnya, kemudian ada olahraganya, ada mengatur pola makannya, dan ada manajemen stresnya. Ya, jadi meskipun kerjaan banyak, ya kita yang harus bisa kendalikan gitu ya. Kapan kita harus istirahat? Ya, jadi kalau memang sudah waktunya istirahat, tidur. Kalau memang kerja. Jadi jangan ya kerjanya tanggung-nanggung ya, pasti istirahatnya juga nanggung-nanggung. Jadi buat tubuh kita ini akan berbahaya untuk terjadi masalah. Tekanan darah kita bisa tinggi.
Ya, kemudian kalau banyak stres biasanya kadar gula darah kita bisa tinggi, kadar kolesterol kita bisa tinggi. Seperti yang kita sebut tadi kan Mas Andang, kolesterolnya angkanya di 228, artinya sudah di atas angka normalnya. Nah, ini saya mau ceritakan nih pemirsa, apa sih bahayanya ya kalau kadar gula darah, kadar kolesterol kita tinggi, kadar asam urat tinggi akan menyebabkan darah kita menjadi kental. Nah, kalau pemirsa lihat, ini adalah gambaran sebagian atau bagian dari pembuluh darah. Pembuluh darah ini normal, gambarannya seperti ini pemirsa ya. Ya, kalau darah kita kental atau darah kita mengandung kadar kolesterol yang tinggi, ini akan menyebabkan penumpukan dari kolesterol tadi pada dinding pembuluh darah. Ya, ini awalnya nih ya, dan proses ini terjadinya tidak segera ya, ini terjadinya bertahap. Hal berikutnya yang terjadi pada pembuluh darah kita ya akan semakin tebal. Ya, kita lihat di sini, lihat ini lapisan penumpukan lapisan-lapisan lemak ini akan semakin tebal, dan ini akan membuat dinding pembuluh darah ini atau aliran yang mengalir di darah ini akan menjadi semakin menyempit. Nah, ini berbahaya kalau hal ini terus dilakukan atau terus terjadi sepanjang hidup kita. Apalagi tidak dikendalikan kadar kolesterolnya, kemudian tidak dilakukan pola hidup sehatnya. Kita lihat berikutnya, terjadinya penyempitan, bahkan bisa terjadi sumbatan pada aliran di pembuluh darah. Nah, kalau ini terjadi di otak, maka bisa terjadi penyumbatan pada pembuluh darah otak. Bisa terjadi kelumpuhan, ya ini orang bilang dengan stroke. Kalau terjadi di jantung, ini akan menjadi serangan jantung. Jadi masalah di ginjal akan menjadi gagal ginjal. Jadi kalau kita bicara masalah kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi, ini semua harus dikendalikan. Nah, Mas Andang tadi sudah menggunakan teknologi laser. Nah, saya mau sedikit ceritakan juga pemirsa bahwa teknologi laser ini juga akan membantu menguraikan ya darah-darah yang kental tadi. Ya, darah-darah yang kental dengan teknologi laser dia akan diuraikan. Ya, dibuat supaya dia tidak mengental, kemudian dia akan mengalir dengan lebih lancar. Dan dengan darah yang tidak kental tadi, maka penumpukan pada dinding pembuluh darah tadi akan juga diminimalkan, ya akan bisa dikendalikan kadar kolesterolnya, kadar asam uratnya, kemudian harapannya sirkulasi darah menjadi lebih lancar, sehingga komplikasi terjadinya stroke, komplikasi terjadinya serangan jantung, komplikasi terjadinya masalah gagal ginjal ini akan bisa dikendalikan dengan baik. Dan jangan lupa juga Mas Boy, di sini masih ada masalah di asam urat nih. Nah, pemirsa di rumah jangan lupa, asam urat ini bukan cuma masalah tentang persendian, tapi asam urat ini juga berpengaruh terhadap kelenturan pembuluh darah kita. Kalau asam urat kita tinggi, maka kelenturan pembuluh darah kita ini dia sudah menjadi kaku. Terlebih misalkan bertambahnya usia ini tidak bisa ditolak. Artinya kalau usianya sudah bertambah, asam urat tinggi, maka akan terjadi kekakuan pembuluh darah. Nah, teknologi laser ini bisa membantu untuk mengembalikan kelenturan pembuluh darah kita. Dengan pembuluh darah yang lentur, nitrik oxide kita juga diproduksi lebih banyak lagi, maka menjaga dari pengaruh terjadinya komplikasi seperti stroke yang sudah dijelaskan sama Mas Boy Abidin tadi. Nah, dengan begitu kita juga harus nih yang namanya makanan kita atur, kemudian olahraga juga kita perbaiki lagi. Dan jangan lupa kombinasikan dengan teknologi laser untuk membantu menjaga kualitas pembuluh darah kita. Dan ini Mas Andang satu contoh yang baik. Jadi buat Anda yang pola hidupnya belum atau berisiko untuk menjadi sakit dan segala macamnya, coba mulai ya terapkan pola hidup sehat, kemudian juga mulai penggunaan teknologi laser. Harapannya ini nanti penjagaan kesehatan ini akan bisa terjaga dari usia muda, sehingga nanti pada usia lanjutnya, usia tuanya ini akan lebih sehat lagi begitu. Perubahan paling terbesar apa, signifikan apa yang dirasakan waktu kesibukan boleh sama tapi ada laser di sana? Apa yang dirasakan, Mas? Tubuh jadi lebih nyaman, kemudian tidur juga jadi lebih nyenyak. Nah, kesemutan yang dulu masih saya alami, sekarang udah nggak lagi. Wah, goodbye ya. Iya. Luar biasa. Mari ikut saya ke sini, kita akan ke sebelah sana. Kita lihat sedikit gambaran dari kehidupan Mas Andang ini, tapi di bagian darahnya nih. Nah, kalau kita lihat tuh, kadar kolesterolnya tinggi, sampai 228. Dia ngalamin apa? Pegel-pegel Mas ya? Iya, pegel-pegel. Sampai kesemutan karena ada asam urat juga. Terus kerap memiliki gejala nyeri di pundak, memiliki faktor risiko yang besar sekali ya. Tapi setelah pakai teknologi laser, tuh apa yang terjadi? Kolesterolnya turun. Sekarang normal. Bener ya Mas? Betul. Tos dulu dong. Wah, luar biasa. Itu artinya kolesterol bisa kita kendalikan juga dengan teknologi laser. Tekanan darahnya stabil juga, 120/80. Tos lagi Mas. Luar biasa. Rasa nyeri di pundak, bye-bye. Kadar gula darahnya tetap normal. Luar biasa, Mas. Luar biasa. Silakan kembali, Mas. Terima kasih.
Nah pemirsa, ini artinya kesehatan ini bukan milik kita sendiri. Ini juga milik keluarga kita, orang yang kita kasihi. Kita juga sehat untuk mereka. Dan bahkan banyak sekali masyarakat di Indonesia yang juga memakai teknologi laser dan kesehatannya membaik. Kita akan lihat cerita mereka akan memberikan kisah hidup mereka supaya kita bisa terinspirasi. Dan juga cara mendapatkan teknologi laser nanti kita bisa lihat. Ayo gunakan kesempatan ini, kesempatan yang sangat baik untuk sehat bersama saya dan semua orang yang ada di sini. Kita sehat secara optimal. Ini dia. 2 atau 3 tahun yang lalu saya punya keluhan yaitu kolesterol. Kolesterol saya antara 250 sampai ke 300. 3 tahun terakhir ini saya memakai obat untuk menurunkan kolesterol. Akhirnya saya khawatir kalau memakai obat-obatan ini bisa menjadi efek ke bagian-bagian yang lain. Saya melihat ada teknologi laser. Setelah saya coba kira-kira 3 minggu bahkan sampai 1 bulan, kondisi saya kok sudah mulai membaik, terutama dalam berolahraga. Kebetulan istri saya juga mengeluhkan ada gatal-gatal dia, gatal-gatal semacam kayak biduran. Saya coba, udahlah pakai ini teknologi laser aja. 3 minggu kemudian gatal-gatalnya sudah hilang. Terima kasih teknologi laser. Wah, senang ya Mas Panji ya, semakin banyak masyarakat Indonesia yang terbantu kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Yes, apalagi kalau misalnya tadi melihat Pak Andang bagaimana sekarang kesehatannya lebih terbantu. Pak Andang aja sudah berhasil membuktikannya bagaimana kolesterolnya bisa turun. Karena apa nih pemirsa? Jadi kan kita aku laser ini, dia menggunakan ada 3 warna laser. Merah, sinar biru, dan juga sinar kuning. Iya. Nah, sinar laser merah ini nih yang nantinya bisa membantu mengurangi kolesterolnya Pak Andang. Iya. Terbukti Pak Andang udah merasakan bagaimana kolesterolnya turun. Jadi kayaknya giliran Anda nih pemirsa untuk merasakan manfaat dari sinar laser ini. Nah, yang menjadi poin plus di sini adalah IQ laser ini bentuknya adalah portable. Yes. Bisa digunakan di mana saja, bisa terapi di mana saja. Nggak Sambil usah nyetir, pusing-pusing. Nah, sambil kita meeting, Iya. ataupun misalnya sambil melakukan berbersih rumah, ibu-ibu, bener. bisa nggak ada masalah. Daripada bengong-bengong nggak sehat, langsung gunakan teknologi laser, udah deh jadi sehat. Iya Dan nggak? enaknya lagi, satu aku laser ini bisa Anda gunakan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Karena pakainya cuma 2 kali, jadi bisa bergantian. Bener, jadi udah saatnya nih Anda menggunakan teknologi laser juga. Jadi pemirsa, ayo untuk kesehatan apapun harus kita upayakan. Karena dengan kita sehat nih, kita bisa melakukan segalanya. Ambil handphone Anda, hubungi nomor teleponnya, WhatsApp kami sekarang juga. Dan dapatkan manfaat terbaik dari Aku Laser, persembahan GoGo Mall. Yuk segera menggunakan IQ laser untuk meningkatkan kesehatan Anda dan pastikan itu dari GoGo Mall. Masakan Nusantara banyak sekali menggunakan kentang sebagai bahan utamanya. Namun kentang ini indeks glisemiknya cukup tinggi. Jadi ada baiknya kita pikirkan alternatif apa yang bisa menggantikannya. Salah satunya adalah dengan labu. Nah, labu ini sangat tinggi dengan kalium dan juga indeks glisemiknya lebih rendah daripada kentang. Rasanya manis alami, namun gulanya tidak terlalu tinggi. Jadi baik juga misalnya kita tekanan darahnya tinggi atau gula darahnya tinggi bisa dijadikan opsi. Dan ini bisa dimakan kulitnya juga, bahkan isinya juga bisa dimakan. Kulitnya tinggi dengan serat, jadi baik untuk mempertahankan berat badan kita. Dan selalu ingat, apapun sumbernya sekalipun itu bergizi, kita harus sempurnakan juga kendalikan gula darah dan tekanan darah kita dengan teknologi laser. Nah itu dia tipsnya, ayo kita lakukan supaya kita makin sehat. Mas Andang, boleh dong kasih sedikit tips dan juga motivasi kepada anak-anak muda di seluruh Indonesia yang mungkin saat ini males Mas. Oke, bagi pemirsa di rumah, terutama yang usianya masih sangat muda, masih cukup produktif, diharapkan untuk menjaga kesehatannya dengan memperbaiki pola makan, kemudian berolahraga, dan jangan lupa menggunakan teknologi laser untuk membantu kesehatan pemirsa sekalian. Untuk istri saya, Hana Widi, kemudian kedua anak saya, semoga kita semua tetap sehat, tetap dilindungi, dimanapun kita berada. Semoga kita masih bisa terus bersama sampai anak-anak nanti tumbuh besar. Amin. Terima kasih. Amin. Luar biasa. Ya, jadi
penggunaan teknologi laser ini artinya bisa untuk pencegahan, bisa untuk yang memang punya masalah kesehatan, bisa juga untuk mencegah terjadinya memperbaiki kondisi komplikasi yang terjadi begitu. Jadi nggak ada salahnya tadi ya, tapi tetap juga dibantu dengan menerapkan pola hidup sehatnya tadi ya. Jadi ini kadang-kadang kalau orang kerja ini biasanya faktor stres nih yang penting banget. Nah ini yang menarik di teknologi laser ini ada yang namanya sinar kuning nih ya. Kalau teknologi laser itu kan ada 3 warna, ada laser merah, ada sinar biru, sama ada sinar kuning. Nah kalau supaya stres kemudian menghilangkan stres itu kan biasanya kita pilihannya tidur ya pemirsa ya. Nah kalau tidurnya nggak berkualitas, bangun tidur itu masih kepikiran. Tambah stres jadi. Tambah stres. Aduh saya ini dikejar target, dikejar ini bos marah dan segala macam gitu. Nah kalau tidurnya berkualitas ya, ini harapannya stresnya akan bisa termanage dengan baik. Jadi kesehatan bisa terjaga dengan baik. Jadi yang sinar kuning tadi itu yang kita sebut sebagai happy light ya. Jadi membuat kadar tidur kita menjadi lebih baik, melatonin kita meningkat sehingga tidurnya akan lebih berkualitas. Di samping itu tadi yang laser merah dan sinar biru itu memperbaiki kualitas darah, memperbaiki kualitas pembuluh darah kita sehingga ya kesehatannya bisa terbantu dengan lebih baik. Kita bicara tentang teknologi laser. Teknologi laser ini dia juga berperan penting dalam regenerasi sel kita. Karena apa? Dengan lancarnya aliran darah kita, maka regulasi atau pengaturan dari yang namanya regenerasi sel, kemudian juga sel kita bekerjanya seperti apa, itu ikut terbantu. Makanya para pengguna teknologi laser biasanya terlihat lebih cerah kulitnya, kemudian terlihat lebih muda juga ya Mas Boy. Awet muda. Karena apa? Karena regenerasi selnya bagus. Yang muda juga bisa terlihat lebih muda lagi di organ dalamnya ya. Karena apa? Organ dalam kita juga ikut menua seiring dengan berjalannya usia kita. Jadi penting kita untuk menjaga yang namanya darah dan pembuluh darah kita agar regenerasi sel kita juga ikut bagus. Kira-kira harapan ke depannya itu mau apa, Mas? Harapan ke depan saya adalah ingin membahagiakan orang tua. Saya masih punya ibu. Ingin orang tua tetap sehat. Saya juga tetap sehat, tetap bisa produktif, tetap bisa berguna bagi rekan-rekan atau orang-orang yang ada di sekeliling saya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Andang atas waktunya. Terus pakai teknologi lasernya dibagikan kepada istri dan ibu ya. Kita harus sejak muda hidup sehat supaya lebih guna mengatur hidup kita dan kita bisa melihat masa depan secara lebih cerah. Nanti misalnya kalau Anda sedang menghadapi satu jenis penyakit dan komplikasi yang berbahaya, mari pakai teknologi laser. Anda akan melihat cara untuk menggunakan dan juga cara mendapatkannya setelah perbincangan ini. Dan selalu ingat pemirsa, pakai dengan pola hidup yang lengkap, tidur, makan, olahraga, semuanya dilakukan, pasti masa depan kita raih dengan penuh kemenangan. Ini dia pemirsa. Nah, bagi Anda yang masih muda dan sudah tahu ada keluhan kesehatan gitu ya, apalagi ada faktor keturunan, harus mencontoh apa yang dilakukan Pak Andang. Setuju banget. Pak Andang usia 35 tahun, tapi dia sangat sadar dan peduli akan kesehatan. Karena dia tahu bahwa ada faktor-faktor pemicunya nih, ada riwayat keturunan. Jadi dia segera mengambil tindakan untuk menggunakan Aku Laser dan dia udah merasakan bagaimana manfaatnya untuk menurunkan kolesterolnya. Selain itu, Aku Laser juga ada aksesoris yang bisa digunakan di rongga hidung, namanya intranasal. Betul sekali. Waduh, ini enak banget nih pemirsa nih. Pakai intranasal ini nih, aduh ini enak banget. Karena aliran darah di area kepala jadi lebih lancar. Tidur kita pun jadi lebih nyenyak. Dan lebih indahnya lagi, Anda akan mendapatkan intranasal ini gratis setiap kali pemesanan Aku Laser. Aksesoris yang dapat kita gunakan tidak hanya intranasal saja, tapi juga ada laser pad. Ini untuk mengurangi peradangan dan juga rasa nyeri di sendi-sendi kita. Betul sekali. Dan ini memang adalah aksesoris tambahan ya jika Anda membutuhkan pemirsa. Anda tinggal sambungkan laser pad ini ke dokter laser atau Aku Laser yang Anda miliki, yang kemudian bisa Anda letakkan pada lokasi yang membutuhkan. Di lutut misalnya, ataupun di kaki, ataupun di bahu, di pinggang itu nggak ada masalah. Manfaatnya tadi seperti yang Ai sampaikan nih, bukan hanya mengurangi rasa nyeri, bisa juga membantu mengurangi peradangan, melancarkan aliran darah, tapi juga bisa membantu regenerasi sel. Intinya adalah untuk kesehatan apapun harus kita upayakan. Dengan kita sehat bisa melakukan segalanya. Jika tidak memiliki kesehatan, hidup kita tidak ada artinya. Izinkan kami untuk menjelaskan kepada Anda informasi yang lebih lengkap lagi mengenai manfaat Aku Laser untuk kesehatan Anda dan keluarga. Oleh karena itu, hubungi kami di nomor telepon ini atau WhatsApp kami sekarang juga. Dan nanti tim kami akan membantu Anda untuk bisa menggunakan dan merasakan manfaat dari Aku Laser dari Gogomo. Jadi tunggu apa lagi? Sudah saatnya Anda memiliki Aku Laser dari Gogomo. Segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda.